Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sesi A2 pertemuan. Sebelumnya transaksional, geographical, analitik, dan automation sudah dibahas. Kali ini kita bahas information. Information atau TI, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology atau IT, adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Jadi kalau di kita biasanya menyebutnya teknologi informasi ya, tapi dalam bahasa Inggris information technology. Nah, itu adalah bagian ke-5 tentang teknologi informasi. Berikutnya di bagian ke-6 yaitu tentang SQL ya. Apa itu SQL? SQL adalah pencarian berurutan, sering disebut pencarian linear, merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Pencarian berurutan menggunakan prinsip sebagai berikut, bahwa data yang ada dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Lalu kenapa perlu sequential? Karena algoritma dan metode sequential search yang digunakan sangat cocok digunakan dalam aplikasi pencarian data pada barang, dan karena dapat mencari suatu data yang dicari dengan cepat, jika kata yang dicari tidak ditemukan maka akan berakhir pencarian itu ya, sebagaimana diilustrasikan pada gambar di atas ya, sebagian contoh ilustrasi sequential searching ya. Jadi dia mencari angka 9, di situ ada 2 angka 9 dan seterusnya. Itu adalah maksud dari SQL. Berikutnya yang ke-7 adalah knowledge management atau sistem pengaturan pengetahuan atau knowledge management system ya. Nah, knowledge management system ini merupakan sistem yang dimiliki organisasi untuk mengidentifikasi, membuat, menjabarkan, dan membagikan pengetahuan untuk dipelajari kembali. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik ya. Mengapa? Karena penerapan knowledge management di suatu perusahaan bisa menggunakan perangkat KLM atau knowledge life cycle management ya. Proses KLM ini bisa dimulai dengan penemuan pengetahuan, penguasaan pengetahuan, pemanfaatan pengetahuan, dan jika penemuan dapat dikelola dengan baik maka dapat menemukan pengetahuan yang terbarukan atau up. Selanjutnya adalah disintermediation ya. Disintermediation atau disintermediasi ini merupakan proses menghilangkan atau mengeliminasi perantara dari rantai pasokan dalam penyelesaian transaksi. Jadi ada yang dihilangkan dari tengah-tengah mata rantai di bidang keuangan. Nah, disintermediasi adalah penarikan dana dari lembaga keuangan perantara seperti bank dan lembaga simpan pinjam untuk menginvestasikan secara langsung. Nah, dalam pendataan juga ada ya. Dalam sebuah sistem pendataan atau sebuah aplikasi ada hal-hal yang hilang karena kebijakan dari si pengguna. Sedangkan disintermediasi dalam perbankan dapat diartikan sebagai penarikan dana dari lembaga intermediasi atau intermediation ya, oleh penabung, kemudian meminjamkannya langsung kepada peminjam. Dengan kata lain, disintermediasi merupakan pengalihan dana dari metode indirect finance ke direct dan semi direct finance. Seperti itu. Oke, dari 8 elemen tadi yang sudah dibahas satu persatu ini akan menghasilkan daya saing ya, yang menjadi lebih meningkat ya. Peningkatan daya saing ini menghasilkan satu proses kerja dari sistem yang kecepatannya meningkat, ketepatan, efisiensi, produktivitas, validitas, dan pelayanan juga menjadi lebih meningkat. Demikian pembahasan kali ini. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.